Salam Patunggilan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kami segenap Majelis GKJW Jemaat Sukun mengucapkan selamat sore, selamat berjumpa lagi di dalam ibadah Patuen pada saat ini. Ibadah Patuen saat ini kita dalam rangka kebangunan perempuan GKJW. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam sepekan nanti ibu-ibu KP 3J dan KP 3 kelompok 1 sampai dengan 8 akan melaksanakan kegiatan yaitu untuk membantu menyiapkan apa saja yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang saat ini tengah menjalani isoman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam masa pandemi saat ini kita harus tetap tinggal diam di rumah. Untuk itu jangan pernah bosan, jangan pernah meremehkan pandemi ini. Ini semua untuk kebaikan kita bersama. Baiklah, ibadah pada hari ini mari kita mulai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah kita ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita asalnya dari Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan kasih-Nya kekal selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera asalnya dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita memuji dengan kidung jemaat 454. Indahnya saat yang teduh. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji syukur atas berkat Tuhan hingga hari ini. Tuhan perkenankan kami untuk dapat bersama-sama bersama dengan keluarga GKJW Jemaat Sukun di rumahnya masing-masing. Kami semua dalam keadaan baik. Tuhan, mohon perkenan Tuhan mensucikan hati, pikiran kami untuk dapat menerima firman Tuhan saat ini. Bimbing hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan, membuka dan membaca firman Tuhan, semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, doa anak-Mu yang jauh dari sempurna ini, mohon Roh Kudus menyempurnakannya di hadirat Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Mari kita bernyanyi kembali dengan memuji Kidung Jemaat 424, baitnya yang ke-1 dan ke-3. Yesus menginginkan daku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk firman kita pada saat ini terambil dari 2 Samuel 5 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-12. 2 Samuel 5 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-12. Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu itu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus,
penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menghadap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuat sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud, dan kayu atas, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu, mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi mereka yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dari bacaan 2 Samuel 5 ayat 1 sampai dengan 12, kami mengambil natsnya pada ayat yang ke-12. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Dan renungan pada saat ini kami ambil dari Pancaran Air Hidup yang berjudul Tuhan Tidak Tidur. Konon ada seorang bernama BTP atau Ahok. Dia dari Belitung Timur. Agamanya Kristen dan ia keturunan Cina. Dia bisa menjadi bupati di Kabupaten Belitung Timur, bahkan menjadi gubernur DKI Jakarta. Kita semua tahu bahwa Jakarta adalah kota metropolitan yang setiap tahun sering mengalami banjir, setiap hari macet, dan di sana juga banyak preman. Tetapi semuanya bisa dikalahkan oleh Ahok, yang semua itu tampak mustahil. Ahok bisa menghadapi dan menjadikan kota Jakarta jauh lebih aman. Apa sih kelebihan Ahok? Apa sih yang Ahok miliki sehingga Ahok bisa memimpin kota Jakarta dengan baik? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua tahu bahwa kita mengandalkan kekuatan kita sendiri itu tidak akan pernah bisa. Kita harus selalu mengandalkan kekuatan Tuhan, apapun itu. Baik di dalam situasi yang seperti ini, jangan pernah putus asa, tetap gandeng tangan Tuhan, genggam tangan Tuhan, ikut Tuhan saja, pasti kita akan
diselamatkan. Bacaan kita ini menjadi pelajaran bagi kita. Daud dipilih oleh Allah untuk menjadi raja. Ya, raja di Israel, menggantikan Saul. Pada awalnya semuanya dianggap tidak mungkin karena Daud tidak memiliki kriteria untuk menjadi raja. Tidak memiliki pengalaman dan masih sangat muda. Tetapi Tuhan tahu bahwa Daud selalu setia, bahwa Daud selalu melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Daud tidak pernah istilahnya kalau di zaman sekarang itu membangkang begitu. Jadi Daud selalu menurut apa kata Tuhan. Jika Tuhan memilih, Tuhan pasti tidak akan meninggalkan umatnya. Tuhan tentu mengajar Daud yang masih dianggap lemah oleh banyak orang. Tuhan selalu menyediakan kebutuhan mereka. Tuhan selalu menyertai Daud. Hal yang sama berlaku bagi kita semua, bagi orang-orang yang percaya. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan melepaskan genggaman tangan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita kalau kita benar-benar percaya dan mengandalkan Tuhan. Segala masalah hidup kita, marilah kita tunduk hanya kepada hadirat Tuhan. Jika kita harus melalui proses penetua dan diaken, kita percaya bahwa siapapun yang terpilih nanti itu adalah Tuhan yang memilih. Dan siapapun yang terpilih nanti jangan mempunyai keinginan mundur ataupun merasa takut sehingga kegelisahan akan mengiringi langkah kita setiap hari. Saya juga punya pengalaman waktu saya tiba-tiba terpilih untuk menjadi majelis waktu itu. Saya merasa di dalam diri saya itu tidak mungkin. Karena saya belum pernah tahu bagaimana menjadi seorang rekanan kerja Tuhan itu atau majelis ini. Saya takut, pergumulan. Jadi mulai dari pemilihan yang pertama, pengumuman yang pertama, itu saya bergumul, terus berdoa, minta kehadirat Tuhan. Jika memang ini benar-benar kehendak Tuhan, pasti akan terjadi dan saya pasti bisa. Itu atas pertolongan Tuhan. Karena saya merasa bahwa kekuatan saya sendiri itu tidaklah mampu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi saat ini memang kita benar-benar dibutuhkan untuk bisa memperhatikan saudara-saudara kita. Apalagi saat ini banyak saudara kita yang mengalami dampak daripada pandemi ini. Ada beberapa saudara-saudara kita yang harus dirawat di rumah sakit. Ada juga yang harus isoman di rumah. Untuk itu saya dan teman-teman KP3J dan KP3 kelompok 1-8 berinisiatif di dalam Pekan Kebangunan Perempuan ini kami sedikit memberikan berkat untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang isoman. Dan untuk saudara-saudara yang saat ini sedang isoman, jangan pernah menutup diri. Hubungi, mintalah kepada kami apa yang dibutuhkan. Ini sedikit titipan dari kami selaku pengurus KP3J. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan pasti bertanggung jawab jika Tuhan memilih kita untuk menjadi rekanan kerjanya.
Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memampukan kita. Untuk itu jangan pernah takut. Dia selalu memperkuat kita untuk dapat melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Dia selalu memperkuat dan melengkapi layanan kami menjadi nyata. Tuhan selalu ada dan memberkati kita. Sungguh saudaraku, sungguh Tuhan tidak tidur. Karena Tuhan juga selalu memberi pertolongan kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan kidung jemaat 450 ayatnya yang ke-1 dan ke-2. Hidup kita yang benar sambil kita mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa syafaat. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk mengucap terima kasih atas firman yang sudah kami terima, firman yang sudah hamba-Mu sampaikan, yang Tuhan berkenan. Mohon Tuhan Yesus menyertai semua untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, selanjutnya kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk bangsa dan negara ini yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami terima, kami dengarkan, sehingga firman yang Tuhan berikan kepada kami kiranya dapat menjadikan berkat kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan juga memberikan kesehatan kepada kami semua pada hari ini. Selanjutnya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden hingga ke aparat desa. Tuhan saat ini mereka sedang berusaha untuk menjadikan warga
Indonesia ini menjadi sehat, menjadi baik dengan jalan melakukan vaksin, sehingga kami semua dapat terselamatkan dari virus COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan, mohon Tuhan menyertai kami untuk dapat bergereja dengan baik dan dapat melaksanakan tugas kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJW Jemaat Sukun, mohon Tuhan memberkati dengan segala kegiatan yang kami lakukan pada saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Sindung Mawanto bersama dengan keluarganya. Mohon Tuhan memberkati Bapak Ibu Penetua dan Diaken, para pamong, para pemuda, juga anak-anak remaja dan anak-anak balita, serta teman-teman Mulmed dan semuanya yang ada di dalam gereja kami. Mohon Tuhan berikan kekuatan, mohon Tuhan berikan kesehatan, mohon Tuhan membimbing mereka agar mereka dapat menjadi pelayan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan. Tuhan tolong angkat, lepaskan segala pergumulan yang dihadapi di dalam keluarga, Bapak Ibu yang saat ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bagi anak-anak pemuda yang sudah waktunya untuk memperoleh pasangan hidup, kiranya Tuhan memberikan calon jodoh yang seiman, sehat jasmani rohani, bertanggung jawab, tekun tertib doa ibadahnya, mampu mengasihi orang tua, sabar, pemaaf, setia, dan jujur, dan mempunyai pekerjaan tetap sebagai sumber nafkah keluarganya. Untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang saat ini kami juga tidak bisa sebutkan satu persatu, yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah, mohon Tuhan jamah dan berikan kesembuhan. Terutama untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terkulai lemah di rumah sakit karena COVID-19. Tuhan, lawat mereka satu persatu, sehatkanlah kembali tubuhnya, sukacitakanlah hatinya agar imunnya selalu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Mohon Tuhan Yesus memberkati. Berkati juga keluarga-keluarga yang sudah mempersembahkan sedikit berkat pemberian Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan berdoa, doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji kembali dari Kidung Jemaat 436 ayat 1 dan 2.
Mari kita mohon berkat. Perlindungan dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu, demikianlah ibadah kita saat ini. Dan kembali kami mengingatkan, barangkali Bapak Ibu berkenan untuk atau menginginkan rumahnya untuk ibadah Tuhan, mohon untuk menghubungi Bapak Peter atau ketua kelompok masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.